harapan yang perlu diberikan oleh seorang pemimpin di masa yang sekarang ini adalah apa saja yang masih bisa kita perbuat. Ya, kan harus diakui bahwa krisis yang sekali ini memang boleh dikata double krisis ya, karena pertama krisis itu sendiri, yang kedua untuk menyelesaikan krisis itu kita dibatasi oleh tidak bisa berkumpul. Banyak pemimpin memerlukan keadaan ketika terjadi krisis, dia kumpulkan komandan-komandannya, kemudian diajak bicara bersama, kemudian bagaimana menyelesaikan. Kemudian banyak juga pemimpin di skala krisis, dia harus terjun ke lapangan, membangun solidarity maker tadi, kemudian itu tidak bisa dilakukan pada zaman COVID ini, karena harus social distancing, dan harus menyendiri, dan segala macam. Maka diperlukan kepemimpinan yang 2 kali lipat lebih berat dibanding kalau krisis itu tidak seperti COVID-19 ini. Bagaimana seorang pemimpin harus mengatasi krisis, sementara dia juga dibatasi oleh keadaan. Nah, di sini betul-betul diperlukan seorang pemimpin yang secara pribadi memang dia kapasitasnya luar biasa. Bagaimana, dan yang terutama adalah bagaimana bisa menarasikan persoalan krisis ini dengan sangat meyakinkan sesuai dengan latar belakang pengalaman, latar belakang keilmuan, dan latar belakang track record. Ini pemimpin dalam hal seperti ini, dalam situasi seperti ini, pemimpin yang mampu menarasikan persoalan adalah pemimpin yang akan diikuti karena rakyat itu dengan mudah bisa mengikuti ini ada persoalan apa sekarang, kemudian bagaimana kita mengatasinya, kemana kita harus pergi, dan ke depan harus bagaimana. Ini pinter saja tidak cukup, tetapi harus pandai menarasikan ini karena menguasai persoalannya. Nah, sekarang kan kita sudah 7 bulan, energi kita sudah banyak habis, kemudian kemampuan daya tahan tubuh kita juga semakin menurun dalam pengertian ekonomi, maka persoalannya lebih berat lagi. Jadi ini kalau krisis itu sendiri berat, kemudian pemimpin tidak bisa mengumpulkan anak buah, tidak bisa diskusi anak buah dengan intensif, itu juga berat. Sekarang sudah terjadi penurunan energi, penurunan ketahanan, penurunan segala macam di masyarakat kita, terutama penurunan ekonomi, maka ini berat yang ketiga. Jadi sekarang ada 3 krisis, yaitu krisis kesehatannya, kemudian krisis kepemimpinan dalam pengertian seorang pemimpin tidak bisa menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan secara sempurna karena geraknya dibatasi. Yang ketiga, krisis terjadi penurunannya ketahanan segala bidang di masyarakat kita. Nah, jalan keluarnya lebih sulit lagi, tetapi masyarakat kita kan nyatanya masih hidup, biarpun katakanlah sudah sangat merosot kondisinya, tapi kan masih hidup begitu. Nah, karena itu sekarang yang perlu dinarasikan berikutnya adalah kita sudah berada di setengah kemampuan kita dibanding 7 bulan yang lalu. Berarti kita tidak akan kuat untuk diajak menderita dibanding dengan ketika 7 bulan yang lalu kita mengajak menderita. Katakanlah 7 bulan yang lalu kita masih punya kemampuan 100. Jadi kalau kita ajak menderita 50, kita masih punya kemampuan 50. Sekarang kemampuan kita tinggal 50. Kalau kita ajak menderita lagi, berarti habis. Nah, ini yang saya sebut krisis dimensi yang ketiga. Nah, karena itu harapan yang perlu diberikan oleh seorang pemimpin di masa yang sekarang ini adalah
apa saja yang masih bisa kita perbuat. Memang lihat salah satunya ya kita tetap social distancing, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap. Tetapi ini kan sudah menjadi rutin, bukan satu terobosan lagi gitu. Nah, 7 bulan kita menjalani krisis ini, yang paling saya tunggu sebetulnya adalah terobosan di bidang ilmu pengetahuan. Yang saya sampai malu menulis mengenai Al-Ghazi, saya sampai malu menulis saking seringnya mengenai seorang dokter di Padang, dan tetapi itu tidak bisa segera menjadi pola nasional. Padahal kita tahu bahwa itulah yang kita perlukan. Bagaimana memonitor penduduk, bagaimana memonitor orang sakit, bagaimana, jangankan seperti Taiwan, masih jauh sekali. Di Taiwan itu ketika COVID belum datang di sana, monitoring terhadap berapa orang penduduk yang sakit jantung, berapa orang penduduk yang kena gula darah, berapa orang penduduk yang tekanan darah tinggi, itu sudah termonitor secara ilmu pengetahuan dalam pengertian secara online.